tanggal 14 September 2022. Ya. Sebelum kita belajar, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama ya. Ya, untuk berdoa tadi yang berangkat lebih awal siapa? Oke ya, ayo silakan dipimpin berdoa. Siap, gerak pada Pak Guru hormat, gerak. Untuk pagi hari ini sudah semangat ya, semangat ya. Ya, untuk hari ini yang tidak berangkat, sehat semua ya. Tidak ada yang berangkat ya. Berangkat semua. Iya. Alhamdulillah sudah semua bisa masuk semua. Tarita ada, Wahyu ada, Valen ada, dan yang lain jumlahnya ada semuanya 16. Oke, ya 16 ya. Untuk pada pagi hari ini ya, sebelum kita belajar supaya kita lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu wajib ya, lagu wajib. Nah, kira-kira apa ya lagu wajib ini? Apa? Bagi bendera apa bagi negeri? Berkibarlah benderaku. Oke, ya kita menyanyikan lagu berkibarlah benderaku. Ya, berdiri ya. Ya, maaf. Kita mulai ya. Jam 1, 2, 3. Kita tetap jiwa patriot kita ya, nasionalisme kita tetap kukuh ya. Untuk pagi hari ini kita nanti akan belajar ya tentang tematik ya. Nah, ini tentang tematik kita sudah sampai tema 2 subtema 1 pembelajaran di 3. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ya, akan kita capai nanti ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pengamatan video tadi mampu menemukan cara perubahan penyelesaian diri dengan lingkungan sesuai dengan hasil pengamatan. Melalui kegiatan pembahasan KBD, peserta didik mampu menganalisis mengelompokkan tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Yang berikutnya, melalui pengamatan BIPOK atau modul, peserta didik mampu merangkum informasi tentang cara
tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri dari lingkungan sesuai dengan adaptasi makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan penugasan KPD peserta dapat membuat laporan tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri di lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, yang berikutnya, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta mampu mendemonstrasikan cara tumbuhan menyesuaikan dan melindungi diri di lingkungannya dengan percaya diri. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, ya, ini bahasa Indonesia. Melalui kegiatan membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, peserta didik mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kata tanya ya, aspek kata tanya ya dengan apa. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan penugasan peserta didik mampu merangkum informasi penting dalam bentuk peta pikiran dengan teliti. Yang ketiga, melalui kegiatan penugasan peserta didik mampu membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya apa, ya, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dari teks sejarah dengan yang terakhir, melalui kegiatan presentasi peserta didik mampu menyajikan informasi penting dari teks sejarah secara lisan dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana dengan percaya diri. Ya, tuh ya. Nah, oke, itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, ini tahu? Oh, bukan, ini es krim. Apa ini? Apa ini? Belum. Anak sana ada ya? Oh iya. Nah, itu di gambarnya, di layarnya ada seperti itu. Nah, ini kamu membawa. Wah, potongan apa ini? Es krim apa ya? Wah, apa ya? Bambu ya. Bambu yang sudah potong. Nah, di sini potongan bambu. Ini sangat bahaya ya. Ya, buat kalian jangan dipegang karena ini bahaya. Ya. Nah, ya. Ini bahaya. Jangan dipegang. Nah, ini aku tanya. Itu yang digambar atau ini ya. Namanya tumbuhan apa? Bambu. Ya, bambu. Nah, terus bambu ini ya, kalau kita pegang kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Kenapa? Gatel. Perih. Gatel, lugutan. Ya, apa lagi? Ya, perih, gatel, lugutan. Mau mencoba? Mau mencoba? Sudah pernah? Sudah ada yang pernah mencoba? Pernah? Ya, kalau yang sudah, ya sudah. Kalau yang belum, jangan mencoba. Coba ya, karena ini sangat bahaya. Nanti akan betul tadi, ya, betul bagus. Jadi bisa gatel, bisa perih, bisa lugutan, ya nanti ya. Nah, ini kenapa bambu ini ada seperti itunya? Mengapa? Mengapa? Ya, ini ada apa ya? Lugut. Mungkin kalian bilang lugut, yang mau jawab nanti lugut. Ya. Kalau bahasa Indonesia-nya ada apa? Rambut apa bulu? Kalau rambut ini. Ya? Bulu dan rambut beda ya. Rambut apa bulu? Ada yang bilang rambut, ada yang bilang bulu. Ya, semua ya. Ya, nah, ini adalah bambu ini ada lubuknya membahayakan. Nah, ini apa gunanya bulu itu, rambut itu? Kenapa?
melindungi dirinya supaya tidak ditebang atau dimakan oleh binatang-binatang. Dari yang makan ini kan lebih fatal, nggak jadi makan. Gitu ya? Gitu apa gimana? Iya. Iya, kalau kayak manusia yang mau nebang, nah itu kan jadi nggak jadi nebang, ya. Kalau nanti ditebang kan habis ditebangin ya. Ini tadi itu ya. Nah, pokoknya jangan sekali-kali kalian pegang ini, ya Pak Bud juga nggak mau pegang ini, atau nah, nah di sini nanti dari bambu itu dari dia pohon bambu memiliki rambut halus, ya rambut halus. Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terong, ya, tebu memiliki rambut halus. Ada yang bilang bulu halus ya, atau dalam bahasa kalian itu lutut. Nah, lutut. Terdapat di mana? Di permukaan batang atau di daunnya. Nah, salah satu fungsinya rambut halus itu adalah dapat yang menyentuh itu bisa gatel ya, atau yang memangsang nanti ilate gatelan ya. Kan ada tuh hewan yang makanannya seperti ini ya. Ada dua. Iya, yang makan pohon jagung ada. Pohon jagung yang doyan apa siapa? Binatang apa? Sapi. Tumbuhan jagung, jagung doyan sapi. Embe, iya, kambing, oke, betul, ya. Nah itu, ya. Jadi tumbuhan bambu itu punya kayak gitu tujuannya untuk fungsinya Melindungi. ya melindungi. Kalau semar, nah kalau semar yang ini, ya ini semar, ini bambu, ini enceng gondok, tahu enceng gondok? Ini bunga rafflesia. Ini putri malu, tahu putri malu? Putri malu, ya. Bunga mawar, tahu? Tahu banget ya. Terate. Ini Venus, tumbuhan bako. Nah, ya. Ini bunga bangkai. Ya. Perhatikan gambar-gambar di atas, ya anak-anak. Oke, bentuk tumbuhan. Nah. Ternyata itu merupakan anugerah Tuhan bagi makhluk hidup agar dapat bertahan hidup dengan lingkungan yang disebut dengan adaptasi. Ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini. Ya. Cara tumbuhan beradaptasi. Tapi sebelum sampai caranya, kita harus tahu dulu adaptasi itu apa sih? Tahu menyesuaikan diri. Apa? Ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oke, menyesuaikan dengan lingkungan ya. Ya. Apalagi ada yang lain? Ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, contoh adaptasi, contohnya. Nah, ini adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kenapa harus beradaptasi? Iya, agar tetap bisa bertahan hidup atau generasi penerusnya tetap bisa lestari. Ya, kalau nanti tidak hidup akan punah. Ya, dia beradaptasi dengan lingkungan. Terus berikutnya adaptasi. Contoh adaptasi. Adaptasi tumbuhan pada lingkungan yang kering. Nah, tumbuhan yang kering dapat ditumbuhkan memiliki sedikit air. Kering tapi airnya sedikit bisa hidup. Ya, airnya sedikit bisa hidup. Nah, ini contohnya kaktus. Nah, terus nah, itu yang di lingkungan yang kering. Ini Pak Guru ada di Pak Guru ya. Nih, ya. Nah, apakah ini
ini kaktus ini di gambar yang dua. Nah itu di contohnya tanaman kaktus ya. Kenapa di apa ya dia hidup di lingkungan yang kering? Ya, kering ya. Airnya sedikit tetap bisa hidup. Nah ini ciri-cirinya seperti ini. Ini pohon kaktus. Nanti kalian bisa amati itu kok bisa hidup di lingkungan kering. Kenapa? Ciri-cirinya apa? Dia bisa hidup itu apa? Ini ada duri-durinya juga ya. Untuk apa? Iya, juga untuk melindungi diri supaya tidak dimakan. Ya, si makan kan sakit lidahnya, gak jadi dimakan. Ya. Lanjut. Nah, ini tanaman kaktus atau bebek. Nah, ini yang hidup di lingkungan kering ini disebut dengan bahasa Latinnya xerophyt. Xerophyt itu lingkungan yang kering. Ya. Terus adaptasi tumbuhan pada lingkungan air. Nah, dia hidupnya di air. Hidupnya di air. Nah, hidup di air. Ini contohnya. Ya. Ada lagi itu namanya tumbuhan terate. Ya, terate. Nah, yang di air ini namanya hidrofit. Hidro itu air. Hidrofit. Nah, juga ini terate. Terus ini gambar apa? Enceng gondok. Nah, terus ini ada tadi tumbuhan tersebut adalah sebagai berikut. Terate memiliki daun yang lebar. Daunnya lebar apa enggak? Iya, daunnya lebar. Ya, untuk mempercepat penguapan biar airnya cepat menguap. Ya, tidak kebanyakan air. Ya, kemudian daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung, bisa terapung dalam air. Ya. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah membusuk. Jadi kalau di air kalau tidak berlilin nanti akan membusuk. Jadi ada lilinnya. Ya, kalis. Dan yang kedua enceng gondok. Nah ini enceng gondok nih ya. Yang ini gambarnya ya. Nah, enceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berombak. Di bawahnya itu ada romba-rombanya seperti pelapung ya biar bisa tidak tenggelam di air. Romba berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air agar ya lebat untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Nah, terus lagi adaptasi tumbuhan pada lingkungan yang berkadar garam tinggi. Ini ada kadar garamnya tinggi ya. Nah ini contohnya. Nah ini kalau yang berkadar ini helofit. Tumbuhannya yang namanya itu tumbuhan bakau. Terus adaptasi tumbuhan pada lingkungan yang lembab. Yang lembab itu disebut dengan hidrofit. Hidro serok ya. Hidrofit. Nah ini tumbuhannya contohnya. Tanaman begonia. Nah ini biasanya namanya di pekarangan banyak ya. Ini namanya tumbuhan paku. Ya tumbuhan paku. Kita karangan tabir sumur, ya. Sering ditabir sumur yang sudah berlumut itu juga sama saja. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan LKPD dengan modul yang saja, ya. Nanti ada kegiatan 1 dan 2 silakan nanti kalian kerjakan ya berdasarkan tadi nanti kami mengamati modulnya nanti kalian berdiskusi ya mengerjakan LKPD. Nah nih untuk LKPD nya nanti ada yang seperti ada kegiatan ya LKPD nya kalian nanti akan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Tapi sebelum berdiskusi Pak Guru akan bagi menjadi kelompok terlebih dahulu. Nah tadi sudah banyak sekali yang sudah Pak Guru tayangkan ya. Nanti kita bagi kelompok ya menjadi 4 kelompok ya, jadi 4 kelompok dan nanti pembagiannya dengan menyebut atau mengucap A, B, C, D. Ya, A. Tepuk sama.
Oke, semangat ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok dengan mengucap A, B, C, C. Ya, dari sini. B. Oke. Oke, kalian sudah menyebut ya, huruf tadi ya, A, B, C, D. Nah, setelah itu kalian ingat-ingat kalian nyebutnya apa. Terus setelah diingat-ingat ya, tanpa bersuara, silakan kalian mengelompok dengan sesuai dengan sebutan kalian tadi menyebutnya. A di sini, perhatikan, jangan ramai dulu. A di sini, B di sini, C di sini, D di sini. Yuk, silakan. 1, 2, 3, 10. A, B, nah ini nanti kalian silakan baca dulu perintahnya apa. Setelah dibaca dipahami yang diinginkan apa, baru kalian kerjakan. Siap? Oke. Kelompok B dulu nomor 1 ya. Yuk silakan. Nomor 1 dulu ya, nomor 1 di sini. Mali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan bentuk adaptasi kampus. Jawabannya kata berlapis lilin akan menggunakan tanda untuk mencari sumber air. Yang batang tebal yang berisi banyak cadangan air. Nomor 2, tujuan adaptasi agar dapat bertahan hidup. 2. Adaptasi tumbuhan pada lingkungan air. Bentuk adaptasi teratai. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat menguap di permukaan air. Daunnya berlapis
Oh, 2. Ya, oke. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok W akan menyelesaikan hasil kelompok kami. Oke ya. Bentuk adaptasi bakau. Tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah. Tujuan adaptasi untuk memperoleh oksigen. Bentuk adaptasi kaku. Hidup di tempat yang lembab. Tujuan adaptasi penguapan terjadi dengan lambat. Oke. Bentuk adaptasi kantong seman. Merangkap serangga kemudian mencerna. Tujuan adaptasi sebagai sumber nitrogen. Oke. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bahas bersama ya. Adaptasinya apa sih? Tumbuhan yang dapat hidup di Iya. lingkungan yang memiliki sedikit air disebut serofit. Iya, serofit. Maksudnya bentuknya. Memiliki duri. Iya, memiliki duri. Terus batangnya bagaimana? Iya, batangnya bisa menyimpan air. Ya ini batangnya besar bisa menyimpan air. Iya, iya berlapis kering. Yang sangat panjang Iya, untuk untuk mencari mencari. sumber air. Bagus, oke. Kemudian tujuannya tadi untuk mencari. Kalau akarnya panjang untuk Mencari sumber air dari batang tebal yang berisi banyak iya, batang tebal itu untuk apa ini? menyimpan cadangan Bagus, air. cadangan air. Berarti nomor 1 clear ya, sama ya. Yang nomor 2, adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Nah itu ada tanaman teratai. Tanaman teratai itu adaptasinya apa? Hasilnya air. Daunnya bagaimana daunnya? Daunnya lebar, bagus. Daunnya lebar. Itu bentuknya, bentuk adaptasi daunnya lebar. Tujuannya untuk apa? Untuk mempercepat penguapan, mempercepat penguapan daunnya lebar, menguap cepat. Gitu ya? Ya, sepakat ya? Oke. Untuk berikutnya ya nanti kita akan evaluasi dulu yang kegiatan ini. Yang pertama ya, nanti kalian bisa kerjakan soalnya. Jadi silakan kalau di sini kalian kerjakan. Oh, berdua ya. Nih, satu meja berdua soalnya. Buku ya, buku ya. Ya, coba aja. Nomor 1 sampai 5. Yang kedua dulunya. Nanti waktu istirahat. Dan untuk hari ini pembelajaran kita sampai sekian dulu ya. Jadi tadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Adaptasi itu ada. Adaptasi itu apa? Oke, bagus. Adaptasi adalah penyesuaian diri mampu hidup dengan lingkungan. Nah, tadi
ya. Ada yang di ya adaptasi terhadap lingkungan kering, lingkungan lingkungan air, lingkungan lembab, terus lingkungan berkadar tinggi, terus lagi untuk berkembang biak. Oke, itu dengan berdoa. Dan untuk pelajaran yang akan datang kita pembelajaran yang kedua ya. Oke, kita tutup dengan doa, silakan. Matra pada waktu matra. Ya, nah, silakan untuk kalian boleh pulang ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ya, jangan lupa cuci tangan. Ya, pakai sabun ya. Jadi kita terhindar dari COVID. Ya, assalamualaikum.